Selamat pagi anak-anak. Miss Salam berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mengadakan renungan. Sebelumnya kita akan buka dengan sebuah lagu Bapakku Datang. Terima kasih Tuhan, damai Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai pelajaran kami Tuhan, kiranya Engkau yang akan membimbing kami Tuhan, supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang akan pimpin, supaya kami bisa duduk dengan tenang Tuhan, mendengarkan segala firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi ya untuk bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur Tuhan Yesus memberikan kesehatan bagi kami semua. Tuhan Yesus memproteksi kami, menjagai kami, sehingga semua murid SD Kasih Bangsa, para orang tua dan juga guru-guru semuanya sehat dalam anugerah-Mu. Sebentar kami mau belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, lihat nih mukanya Butini. Waduh, ini muka apa ya anak-anak ya? Ini tuh pasti anak-anak jawab semuanya. Pasti anak-anak tahu. Wah, kenapa Butini pakai topengnya muka sedih? Nah, anak-anak biasanya orang itu sedih karena apa coba? Orang sedih biasanya karena misalnya dia tidak mendapat apa yang diinginkan. Misalnya nih anak-anak ya, anak-anak pengen mainan. Terus anak-anak belum bisa dapat, maka mukanya jadi kayak gini. Anak-anak hilang barang, lalu anak-anak cari-cari dan gak dapet, maka mukanya jadi begini lagi anak-anak. Atau di dalam keluarga ada yang sakit, mama sakit atau enggak papa sakit, atau bahkan anak-anak sakit, pasti mama papahnya mukanya jadi kayak gini. Jadi sedih anak-anak. Di dunia ini anak-anak banyak orang yang sedih, banyak orang yang menderita anak-anak. Karena memang di dunia ini gak sempurna anak-anak. Tidak, di sini dunia ini masih ada yang sakit, masih ada yang marah-marah, masih ada yang kehilangan barang, masih ada yang iri hati, jadi sedih karena dia gak bisa dapat barang seperti temennya, jadi sedih anak-anak, mukanya jadi kayak gini. Nah anak-anak, di dalam Alkitab dikatakan, ya kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 4 berbunyi seperti ini.
bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah anak-anak, kita sama-sama belajar dulu ya. Filipi 4 ayat yang keempat. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah sekarang Bu Tini tadi dibilang bersukacitalah di dalam Tuhan anak-anak. Kenapa dibilangnya di dalam Tuhan, gak di dalam dunia ini? Tadi anak-anak ingat, di dunia ini masih ada yang sakit, masih ada kegagalan, masih ada penderitaan, masih ada iri hati. Kita kadang-kadang dijahatin sama orang lain, kita jadi sedih. Kita juga mengalami kerugian, kita sedih, kita sakit. Jadi di dunia ini seperti itu. Makanya anak-anak, kita itu bersukacita harus di dalam Tuhan. Kita bersukacita bukan karena kita punya mobil, bukan karena rumah kita bagus, bukan karena kita pinter di sekolahnya ranking 1 atau juara kalau ikut pertandingan. Kita tidak bersukacita seperti itu. Nih, buat ini bawa muka yang kedua nih. Apa yang harus membuat kita bersukacita? Tadi di Alkitab dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi kita bersukacita karena kita di dalam Tuhan. Kenapa di dalam Tuhan anak-anak? Karena kalau di dalam Tuhan sukacitanya nih ya, muka seperti ini tidak akan hilang. Muka yang seperti ini tidak akan hilang. Walaupun mungkin kita sakit, walaupun mungkin kita diejek, kita tetap bisa bersukacita. Karena kita anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan. Suatu hari kalau kita meninggal, kita punya pengharapannya itu surga yang kekal, surga yang bagus, yang gak ada lagi yang sakit, gak ada lagi yang iri, gak perlu mobil anak-anak, gak perlu. Semuanya indah, makanya kita bersukacitanya nih ya, bersukacitanya di dalam Tuhan anak-anak. Bersukacitanya tuh di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia ini. Jadi anak-anak, mari kita belajar selalu bersukacita karena kita semua adalah anak Tuhan. Kita bersukacita karena kita anak Tuhan. Kita hafalin ayatnya ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, sekali lagi ya anak-anak ikutin. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi ayo kita selalu menjadi anak-anak yang penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar anak-anak dengan penuh sukacita ya. Jangan ada yang marah-marah karena kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan memberkati kami mau belajar, biarlah kami selalu bersukacita di dalam Tuhan. Berkati guru-guru yang mengajar, berkati mama papa yang bekerja. Tuhan yang akan membukakan berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon berkat di dalam pembelajaran kami hari ini. Haleluya, amin. Selamat belajar anak-anak.